Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggungan minggu pertama sesudah Trinitatis 19 Juni 2022, terambil dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Dan bacaan dari kitab Galatia pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 29 diikat oleh topik atau tema kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan dalam bahasa Batak Toba dituliskan, gabe akka anak ni debata marhite haporsiao di Yesus Kristus. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yesaya pasal 65 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 16 adalah jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari, aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu. Sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya.
Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggihan minggu pertama sesudah Trinitatis tanggal 19 Juni 2022. Dihubungkan dengan topik minggu, kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Gabik akka anak ni debata marhiti haporsiaon di Yesus Kristus. Saudara, supaya kita lebih mudah memahami makna dan tujuan nats khotbah ini, kita perlu menelusuri sejarah dan konteks kehidupan orang Israel saat khotbah ini dituliskan. Menurut pembagiannya, Yesaya 65 ini adalah termasuk pada bagian Trito Yesaya, Yesaya ketiga, yakni berisi mulai dari pasal 56 sampai dengan pasal 66. Apa dan bagaimana situasi kehidupan yang dihadapi oleh bangsa Israel saat itu? Mereka baru saja kembali dari pembuangan Babel setelah ditawan selama 70 tahun. Sebagaimana menurut Yeremia pasal 25 ayat 11. Yakni berlangsung mulai dari tahun 605 sebelum Kristus sampai dengan tahun 537 sebelum Kristus. Saudara, di satu sisi mereka sangat bergembira atas kepulangan mereka dari perhambaan yang berlangsung 70 tahun itu di Babel. Tetapi di sisi lain, dapat dikatakan bahwa kehidupan mereka mengalami berbagai-bagai pergumulan, tantangan, pukulan, dan penderitaan yang sangat berat sesudah tiba di Yerusalem. Dari berbagai-bagai segi, kehidupan mereka begitu menderita sekali dalam hidup sehari-hari. Hidup sehari-hari mereka masih sangat sederhana, bahkan tergolong miskin. Pada umumnya, mereka masih menghadapi krisis sandang pangan atau krisis kebutuhan sembako. Dari sudut psikologi massa, tentu saja mereka masih diliputi keadaan yang traumatis. Rasa galau, takut, cemas masih melanda kehidupan mereka. Mereka masih merasa belum sepenuhnya aman meski sudah berada di negeri sendiri di Yerusalem. Dari sudut agama dan kerohanian juga mereka bergumul. Ibadah mereka belum bisa berlangsung dengan baik. Sebab bait Allah yang mereka tinggalkan dahulu di Yerusalem itu sudah hancur rata tanah. Sekarang hanya tinggal puing-puing. Padahal ibadah dan pertemuan dengan Tuhan itu hanya bisa berlangsung hanya di bait Allah saja. Bait Allah itulah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Saudara, akibat lain yang sangat fatal lagi yang terjadi dalam kehidupan mereka adalah bahwa pada umumnya kebanyakan di antara mereka sudah tidak mempercayai lagi Tuhan Allah. Bagi mereka, Allah itu sudah tidak berdaya lagi, sudah kalah dan tidak perlu lagi dipercayai atau disembah. Sebagian besar dari mereka mempercayai bahwa kepulangan mereka dari Babel ke Yerusalem itu adalah karena kebaikan Raja Kores, bukan Tuhan yang mereka percayai selama ini. Itu menurut sebagian mereka. Orang Israel sudah banyak yang beralih melakukan praktek-praktek kepercayaan lain. Seperti misalnya mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban-korban di atas batu bata. Mereka juga sudah mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir. Ada yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua. Ada yang memakan daging babi dan kuah daging najis yang bertentangan dengan agama mereka, Yahudi. Bahkan mereka sudah hidup sangat-sangat munafik. Munafik karena bangsa Israel ini sudah berani berkata,
menjauhlah, jangan meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku, kata mereka. Mereka berpura-pura kudus, padahal hidup mereka sudah najis di hadapan Tuhan. Dan kalau kita teruskan lagi membaca pada ayat-ayat sesudahnya, pada ayat 12 misalnya, orang Israel sama sekali sudah tidak mau peduli lagi kepada Tuhan. Israel sudah begitu mengeraskan hatinya, sudah menutup dirinya, menutup hatinya kepada Tuhan, tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Dalam ayat 12 ditulis, oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku, kata Tuhan. Saudara, dalam keadaan hidup yang seperti itulah, yakni keadaan patah semangat, frustrasi, putus asa, sedang menderita secara jasmani dan rohani, sedang terkulai, terpuruk dalam iman kepada Allah. Bahkan sudah banyak yang beralih kepada praktek-praktek kekafiran dan berbagai-bagai kemerosotan moral, iman, spiritualitas lainnya. Maka saat seperti itulah kemunculan Nabi Trito Yesaya, Nabi Yesaya ketiga yang menulis pasal 56 sampai 66 ini. Dalam semua pasal-pasal Trito Yesaya ini, Bapak Ibu, Yesaya menegaskan bahwa Allah itu begitu kasih kepada orang Israel. Yesaya memastikan, menegaskan bahwa hanya oleh karena kasihnya Allah itulah maka orang Israel kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem lewat Raja Kores dari Persia yang mengalahkan Babel. Yesaya memberi semangat baru, janji-janji pengharapan baru bagi Israel. Yesaya memberi penghiburan, penguatan agar iman mereka pulih kembali kepada Allah. Saudara, khusus pada nats khotbah kita ini, pasal 65 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 9, Yesaya mendorong bangsa Israel untuk percaya kepada Allah. Pada ayat 1 khotbah ini, Yesaya menggambarkan bahwa bukti kasih Allah kepada orang Israel adalah Yesaya memperbandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak menghiraukan Allah. Allah berkenan memberi petunjuk kepada orang-orang yang tidak menanyakannya. Allah berkenan ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencari Allah. Dan Allah mau menyatakan dirinya kepada mereka. Allah itu siap mengatakan, ini aku. Apalagilah kalau umatnya yang dikasihinya menjerit, berseru-seru, mencari Tuhan. Tuhan itu sangat-sangat dekat. Yesaya mengatakan pada ayat 2, Allah juga mau mengulurkan tangannya kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Nah, ini menunjukkan baik kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa pemberontak sekalipun, apalagi kepada bangsa Israel sendiri, Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya yang terdalam. Pada ayat 5b disebutkan lagi oleh Yesaya, meskipun semua perilaku dan kejahatan Israel sangat-sangat memancing kemarahan Tuhan seperti asap yang naik ke dalam hidung Allah, seperti api yang menyala-nyala sepanjang hari, namun kasih Tuhan yang begitu besar membuat Tuhan itu tidak akan rela memusnahkan bangsa ini seluruhnya. Pada ayat 8-9. Dan kalau kita baca lanjutan perikop khotbah ini pada ayat 17 sampai ayat 25 berikutnya, tidak ikut lagi dalam khotbah ini. Tuhan bahkan menjanjikan pemulihan total. Tidak akan ada lagi yang berbuat jahat dan berlaku busuk. Tuhan berjanji akan menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak lagi akan diingat oleh Tuhan dan tidak akan timbul lagi dalam hati mereka. Nah, itulah janji kedatangan Mesias Juru Selamat dunia. Dan itu terrealisir di dalam diri Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanyaan minggu pertama sesudah Trinitatis tanggal 19 Juni 2022, dihubungkan dengan topik minggu, kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Gabe aka anak ni debata marahiti haporsiaon di Yesus Kristus. Saudara, apa pengajaran bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, manfaatkanlah kasih sayang Tuhan itu di dalam diri kita. Saudara, di saat berada dalam dua kondisi yang bertentangan, yakni satu sisi begitu bersukacita karena sudah kembali dari pembuangan Babel, tempat mereka selama 70 tahun dibuang, tetapi dalam berbagai-bagai hal lain, mereka dalam keadaan terpuruk, menderita, dan mengalami pukulan-pukulan berat dari berbagai-bagai sudut, khususnya dari sudut agama, iman, kepercayaan. Ternyata Israel menjauh dari Tuhan. Israel mengeraskan hatinya kepada Tuhan. Israel tidak mau peduli lagi kepada Tuhan. Saudara, mereka tidak memanfaatkan kasih sayang Tuhan yang begitu besar kepada mereka. Bahkan mereka mencari keselamatan dari patung-patung, dari berhala-berhala, dari roh-roh jahat. Akibatnya mereka semakin terpuruk, Bapak Ibu. Sukacita dan berkat pemulihan mereka dari pembuangan Babel itu menjadi sia-sia bagi mereka. Tidak mereka nikmati. Nah, itulah akibatnya. Kalau tidak mau mendengar suara dan teguran Tuhan, tidak mau dibimbing, dituntun oleh Tuhan. Saudara, mari kita jadikan pengalaman Israel ini menjadi pengajaran iman kerohanian bagi kita di saat ini. Mari kita manfaatkan kasih sayang Tuhan di dalam diri kita. Saudara, inilah sesungguhnya wujud kasih setia Tuhan yang sangat besar itu kepada kita. Allah mau menyodorkan dirinya untuk kebaikan kita, sekalipun kita tidak meminta kehadiran Tuhan itu dalam diri kita. Tuhan mau setia setiap saat untuk menolong kita, untuk mendengar jeritan tangis kita. Bahkan jauh lebih besar kasihnya karena dia rela mengorbankan nyawanya di kayu salib. Itulah Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Pengalaman Israel ini hendaknya mau mendorong kita. Begitu besarnya kasih Tuhan itu kepada kita, dan itu adalah kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita semakin memahami kasih Tuhan dalam hidup kita. Jikapun Tuhan izinkan kita mengalami ujian, cobaan, pergumulan berat, bahkan hingga mengalami penderitaan dan berbagai-bagai tantangan hidup lainnya, ingatlah, jangan pernah kita mau meragukan kuasa dan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Campur tangan Tuhan di dalam persoalan kita, jangan kita ragukan, Bapak Ibu. Jangan seperti orang Israel dalam khotbah ini. Ketika mereka diterpa oleh penderitaan, maka mereka semakin mengecewakan Tuhan. Semoga hal seperti ini tidak terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tidak terjadi. Banyak sekali perilaku-perilaku kita yang bisa mengecewakan Tuhan. Di saat atau ketika kita sedang bergumul, ketika kita terpuruk karena berbagai-bagai penderitaan, maka di saat-saat seperti itulah kita harus menjaga diri kita, menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Dan marilah kita semakin meneguhkan iman kita kepada Tuhan di saat menghadapi ragam-ragam kemelut dan tantangan hidup. Amin, Bapak Ibu. Jika Allah berkenan memberi petunjuk kepada orang-orang yang tidak bertanya kepadanya, tidak mencarinya, yang tidak memanggilnya, dan bahkan mengulurkan tangannya kepada orang yang mengikuti rancangannya sendiri, apalagilah kepada kita Bapak Ibu, kepada saya, kepada Bapak dan Ibu semuanya yang senantiasa mau berseru-seru, mau berdoa, mau bermohon campur tangan Tuhan, ya, seperti kita. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, manfaatkanlah kasih sayang Tuhan itu, apalagi di saat kita sedang menghadapi berbagai-bagai pergumulan berat.
Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Pengajaran yang kedua, di saat menghadapi penderitaan, maka hindarkan dirimu dari kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, kuasa-kuasa kegelapan. Inilah yang dilakukan oleh orang Israel di saat mereka menghadapi penderitaan ketika itu. Pada ayat 3 dan 4, Yesaya menulis, suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua. Pada ayat 7b, mereka juga melakukan praktik-praktik yang menyembah berhala. Di sana dituliskan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Saudara, praktik seperti ini bisa saja banyak terjadi dalam masyarakat kita saat ini. Di saat orang sedang menghadapi pergumulan berat, penderitaan, dan berbagai-bagai masalah tantangan dalam hidupnya, mungkin karena belum mendapatkan jodoh, atau sudah menikah tetapi belum memiliki anak, sudah sarjana tetapi belum memiliki pekerjaan, masih menganggur. Banyak di antara kalangan-kalangan orang-orang tertentu yang berusaha untuk mendapatkan berbagai kehebatan. Banyak yang mencari kuasa-kuasa lain, mencari campur tangan daripada orang-orang yang dianggap bisa menolong dia di luar Tuhan. Banyak orang-orang tertentu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang berusaha mendapatkan berbagai kehebatan jasmani agar bisa misalnya tahan pukul, tahan tembak, tahan tikam, dan sebagainya. Saudara, terutama apabila orang sedang menghadapi sakit penyakit, apalagi yang sulit disembuhkan, maka masih banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan obat-obat dari dukun-dukun, mendapatkan penjaga daging, penjaga rumah, dan lain-lain. Saudara, mari kita belajar dari teguran Tuhan kepada orang Israel ini agar kita mau menghindarkan diri kita dari praktek-praktek, dari pengalaman-pengalaman buruk seperti yang dilakukan oleh orang Israel ini. Saudara, andalkanlah Tuhan ketika kita diserang oleh berbagai konflik hidup. Jauhkan segala bentuk berhala, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jauhkan segala praktik-praktik yang tidak berkenan kepada Allah dari dalam diri kita saat kita menghadapi berbagai tantangan hidup, dan mendekatlah kepada Tuhan. Jangan seperti orang Israel ini. Sekali lagi, bahwa ketika penderitaan menerpa mereka, kasih Tuhan itu semakin mereka kotori dengan praktik-praktik penyembahan berhala, mau mempersembahkan korban-korban kepada dewa-dewa. Saudara, ingatlah, percayailah ini Bapak Ibu, Tuhan siap untuk mendengar keluhan kita, doa-doa kita, jeritan tangis kita. Tuhan siap untuk memberi apa saja untuk hal-hal yang kita butuhkan. Tuhan juga siap untuk memberi petunjuk hidup untuk kita lakukan, kita jalankan. Maka hindarilah dirimu mencari-cari kekuatan, kehebatan, kesembuhan kepada roh-roh jahat, kepada dukun-dukun. Hindari. Jangan tempuh, jangan hubungi Yakana Malo. Baik pulang ke kampung, pulang ke Bonapasugit, pergi ke tempat-tempat seperti di Samosir, di Simalungun, di Porsea, di Barus, di Gunung Kidul, di tempat-tempat yang kita anggap di sana ada yang bisa membantu kita. Orang menyuruh kita untuk marsuap di kuburan, memberi sesajen kepada roh nenek moyang agar supaya kita diberkati oleh nenek moyang, kata mereka. Hindari itu semuanya, Bapak Ibu. Ini semua akan semakin memperberat penderitaan. Hindari. Percayailah, inilah kasih Tuhan yang besar bagi kita, bahwa iya, Tuhan itu berkenan untuk meresponi keadaan, kesulitan, penderitaan kita. Meskipun kita belum memintanya, Tuhan mau memberkati kita. Apalagi kalau kita memintanya, kalau tangan kita menengadah kehadirannya dan menggumuli bersama doa-doa kita kepada Tuhan, Tuhan akan pasti menunjukkan kasih Tuhan yang besar itu kepada kita. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran yang ketiga, jangan abai terhadap suara Tuhan. Saudara, Yesaya menyampaikan betapa kecewanya Tuhan terhadap umat pilihannya, bangsa Israel. Bangsa
bangsa yang Tuhan pilih dari sekian banyak bangsa-bangsa di muka bumi ini menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi orang-orang yang dikasihinya, tetapi justru mereka ternyata menyakiti hatinya Tuhan. Selama ini hubungan antara Israel dengan Allah begitu dekat sekali. Bahkan digambarkan seperti kedekatan hubungan antara suami dengan istri. Tetapi di saat khotbah ini Bapak Ibu, hubungan itu sudah hambar. Karena apa? Karena Israel yang digambarkan sebagai istri itu tidak lagi setia kepada Tuhan Allah sendiri. Israel sudah mengabaikan, sudah tidak peduli dan bahkan sudah meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada ilah-ilah lain. Allah yang dalam khotbah ini berperan sebagai suami betul-betul sangat-sangat kecewa, sangat sakit hati karena diabaikan, dikhianati oleh Israel dengan menyakiti hati Tuhan dan menyangkal Tuhan. Saudara, khotbah ini mengingatkan kita juga di saat ini bahwa sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, jangan-jangan kita pun sering bersikap demikian di hadapan Tuhan. Betapa terlukanya hati Tuhan saat Dia memanggil kita, Dia berseru kepada kita, tetapi kita tidak menjawabnya. Kita abai terhadap panggilannya. Kita tidak mau ambil pusing Bapak Ibu, tidak menjawab, tidak meresponi Tuhan ketika Tuhan berbicara dengan kita, ya baik lewat firman-Nya yang kita dengar, lewat suara Roh Kudus yang menegur kita, tapi kita abai. Alangkah pedihnya hati Tuhan ketika kita mengabaikan dan bersikap masa bodoh terhadap perkara-perkara rohani, terhadap firman-Nya yang masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri. Teguran-teguran Tuhan tidak kita mau pedulikan. Kehadiran Tuhan sama sekali bagi kita tidak berharga. Wah, semua itu harus Bapak dan Ibu, saudara-saudara kita semua lawan itu. Khotbah ini mendorong kita sekarang agar kita mau menunjukkan di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertanyaan minggu pertama sesudah Trinitatis 19 Juni 2022 dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 1 sampai ayat 9 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Gabeaka anak ni debata marhite haporsiao di Yesus Kristus termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu channel. Selamat mengikuti ibadah pertanyaan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan ini kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang memberikan firman ini bagi kami. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini. Semoga khotbah ini menjadi pengajaran yang berharga bagi setiap pendengar firman ini. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya ini seperuntukkan demi kemuliaan, kebesaran, hormat bagi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin.